Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Perkenalkan kami dari kelompok 4, ada Heradianti, Anissa Turahmi, dan Fitri Andriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep manajemen keuangan. Tujuan utama suatu entitas beroperasi adalah untuk menghasilkan tambahan kesejahteraan bagi pemilik. Ukuran kesejahteraan yang umumnya digunakan adalah uang dengan salah satu fungsi, yakni penyimpanan nilai dan satuan hitung. Secara spesifik, dalam suatu aktivitas komersial, uang dapat digunakan untuk membayar beban-beban, pembelian persediaan maupun aset tetap, membayar pegawai, dan berbagai aktivitas utama lainnya. Selanjutnya kami akan membahas tentang data, informasi, dan sistem informasi. Secara definisi, yang pertama, data adalah berbagai fakta tentang kejadian pada suatu organisasi. Yang kedua, informasi adalah data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga lebih bermanfaat atau memiliki makna. Yang ketiga, pengetahuan adalah informasi yang digunakan. Selanjutnya, definisi data, informasi, dan sistem informasi. Terkadang, istilah data dan informasi digunakan secara bergantian. Secara definisi, yang pertama, data. Majemuk tunggal adalah datum, adalah berbagai fakta tentang kejadian pada suatu organisasi. Yang kedua, informasi adalah data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga lebih bermanfaat atau memiliki makna. Yang ketiga, pengetahuan adalah informasi yang digunakan. Fungsi manajemen, yang pertama ada planning, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga leading, yang keempat ada controlling. Adapun informasi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. A. Informasi perencanaan, yakni membantu dalam proses perencanaan. B. Informasi operasional, yakni membantu dalam menjalankan operasional sehari-hari. C. Informasi taktis, yakni membantu dalam menghadapi masalah jangka pendek seperti varian. D. Informasi strategis, yakni mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Dalam rangka memenuhi harapan pengguna, informasi keuangan disajikan dalam bentuk yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas. Berdasarkan kerangka konseptual pelapor keuangan, berikut karakteristik kualitatif informasi keuangan sehingga dapat mendukung tujuan keberadaan informasi keuangan bagi pengguna. Yang pertama, karakteristik kualitatif fundamental. Yang kedua, karakteristik kualitatif peningkat. Selanjutnya, pengertian manajemen keuangan. Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang. Keuangan juga disebut sebagai pemberian uang pada waktu ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan adalah pengadaan dan efektif pemanfaatan di badan usaha. Konsep keuangan meliputi modal, dana, uang, dan jumlah. Pentingnya manajemen keuangan. Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatan secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Dalam mempelajari manajemen keuangan, diperlukan tentang pengetahuan akuntansi. Namun, demikian manajemen keuangan dan akuntansi mempunyai perbedaan yang mendasar. Pada akuntansi yang dipelajari adalah proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, ada planning atau perencanaan keuangan. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, menjaga arus kas. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, pemanfaatan keuangan yang tepat. Yang kelima, memaksimalkan kekayaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi. Yang ketujuh, kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, mengurangi resiko operasional. Yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari yang pertama, keputusan pendanaan, yang kedua, keputusan investasi, yang ketiga, keputusan pembagian saham, yang keempat, keputusan operasional perusahaan. Adapun prinsip-prinsip keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip self-interest behavior. Kedua, prinsip risk aversion. Ketiga, prinsip diversification. Keempat, prinsip incremental benefit. Kelima, prinsip signaling. Keenam, prinsip capital market efficiency. Ketujuh, prinsip risk return trade-off. Dan terakhir adalah prinsip time value of money. Prinsip-prinsip manajemen keuangan yaitu konsisten. Dasar dari manajemen keuangan yang baik adalah konsisten. Konsisten dalam hal ini digunakan pada saat membuat laporan keuangan dari periode ke periode, karena prinsip konsisten ini selalu diterapkan dalam segala kondisi, meskipun terdapat perubahan dan juga pembaharuan sistem akibat tuntutan perkembangan zaman. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk dari tanggung jawab dari seorang manajer keuangan sebagai pengelola keuangan untuk dapat melaporkan dari mana didapatkan sumber dana yang dimiliki, digunakan untuk apa dana tersebut, serta keputusan yang diambil yang berhubungan dengan dana tersebut. Selanjutnya yaitu transparansi. Transparansi memiliki arti keterbukaan secara sungguh-sungguh dan juga menyeluruh. Prinsip ini penting di dalam manajemen keuangan karena banyak pihak yang berkepentingan pada perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Selanjutnya, keberlangsungan hidup. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengukur kemampuan dari sebuah perusahaan berjalan dengan menggunakan dana yang sudah diterima. Prinsip ini harus diterapkan oleh manajer keuangan agar dapat menjaga perusahaan tetap bertahan di tengah persaingan yang ada. Selanjutnya, integritas. Integritas merupakan kemampuan yang mahal karena integritas terbentuk dari pengalaman, lingkungan yang ada, dan juga proses yang berulang-ulang. Karena integritas adalah tindakan secara konsisten antara apa yang dilakukan dan diucapkan. Selanjutnya, pengolahan. Prinsip pengolahan dapat dikatakan sebagai prinsip pelengkap yang penting karena dasar dari perusahaan adalah mengolah dana perusahaan untuk dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan serta pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, standar akuntansi. Prinsip yang terakhir ini merupakan prinsip yang tidak kalah penting dibandingkan dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Seorang manajer keuangan tidak akan bisa menunjukkan kemampuannya jika tidak adanya bukti nyata dari kinerjanya. Laporan keuangan merupakan salah satu cara mengukur kinerja seorang manajer keuangan.
Laporan keuangan tiap perusahaan pasti memiliki perbedaan, namun biarpun berbeda, tetap menggunakan standar akuntansi yang sudah disahkan oleh lembaga resmi Indonesia. Hal ini berlaku agar tiap akuntan dapat memahami sistem keuangan yang akan digunakan oleh perusahaan. Baik teman-teman, cukup sekian informasi dari kami tentang dasar manajemen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.